in limbo. Nothing works in my head. I'm moving so slow. Shadows lurk all around in my sorrow. Can't focus, I'm distracted. And Ini apa namanya? Yang perlu kita ketahui bersama-sama sehingga kita semakin hari semakin sejalan, ya. Semakin kita memiliki kenikmatan di dalam perjuangan ini. Ini yang penting saya sampaikan kepada guru-guru, ya. Ternyata ustadz dan ustaznya ini banyak yang perempuan. Itu ya, terima kasih. Nah, oleh karena itu terima kasih sekali lagi kehadirannya. Jadi agenda kita ini yang pokok nanti itu saya ingin banyak mendengar, ya. Nanti boleh semua bicara. Ini apalagi kalau yang misalnya ini jarang-jarang kita ketemu ini, nanti selain dari pengasuh yang hari-hari saya di sini, nanti ini ada siapa? Pak Abdullah Syaroni. Yang mana? Oh ya, Pak Syaroni. Kemudian Ibu Marjani. Ya, terima kasih. Ibu Muslihatun. Ya. Kemudian Ibu Ria Mardiana. Ya. Nurul Hikmah. Ya. Kemudian Ibu Herniwati. Ibu Afif, ya. Ibu Nia, ya. Ini Ibu Khairoyani. Ya. Makasih. Ibu Wardaini Mei, ya. Terima kasih. Baik Marisa Wahyuningsih, ya. Makasih. Kemudian Megawati, ya. Makasih. Kemudian Nur Aini, ya. Sofian sudah tahu. Ini terus Muhammad Aryadi Muslim, ya. Makasih. Kemudian Zohra Dam, ya. Makasih. Ibu Desi Mardiati. Oh, belum datang, ya. Kemudian Sabita masih. Nanti dikasih tahu Sabita. Mas Kufah, oh, ya. Bahasa Inggris. Kemudian Ibu Ayu Novelia, ya, sudah kenal. Ibu Haria Harlina, ya, bahasa Inggris. Ibu Yuliana Sucianingsih, ya, Ibu Suciani. Pak Muhammad Yani. Kemudian Nur Laili, Ustaz Mubarak. Kemudian Nikmatul Jannah, Ibu Sanan. Ibu Sanan. Oh. Ya, ya. Baik, nah, itu terima kasih semua sudah hadir. Baik, saya mulai dari acara pertama ingin menyampaikan evaluasi terkait dengan perkembangan pondok. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi itu, kalau dari persiapan sampai dengan hari ini itu sudah 20 tahun lebih, ya. Tapi kalau dari perjalanannya itu sudah 11 tahun, ya. Jadi mulai dari membangun menyiapkan lingkungan di sini. Jadi dulu tidak ada jalan di sini. Kalau kita datang ke sini, kita numpang lewat kebun di sebelah. Tapi alhamdulillah 2004 itu kita sudah bisa beli jalan ini. Jadi yang membangun jalan sampai gerbang sana itu pondok. Jadi kalau kita mau masuk ke sini lewat pinggir sungai zaman dulu. Nah, setelah dibangun jalan, ini di sini tinggi dia kayak masjid ini tingginya, di sana juga tinggi, jadi diratakan. Jadi yang rata itu ya ini tinggi, itu tinggi, ini diratakan sehingga bisa kita keluar masuk, meratakan. Yang di sebelah sana, ya,
di ladang itu juga tinggi. Nah, tapi itulah, ini yang saya katakan dan harus menjadi keyakinan kita, keberkahan daripada niat membangun madrasah dan pondok itu tanpa pernah kita pikirkan itu tanah yang tinggi yang hampir 1 hektar itu bisa rata. Kalau pakai akal tidak mungkin, tapi itulah kuasa Allah. Jadi sinilah kita di sini tanpa pernah kita tahu tiba-tiba ada labuan haji itu dibangun, dia butuh tanah, dia beli tanah di bawah, ya, dia kurang, ya kita suruh dia naik. Akhirnya dia rata sampai sana. Nah, itu perkembangan sebelum awal-awal. Nah, alhamdulillah sekarang dari keadaan yang sekarang ini, ya, dari wakaf yang ada ini sudah bertambah luas, terus diperluas. Alhamdulillah, ya, sampai pinggir sungai sudah menjadi bagian dari pondok wakaf. Nah, yang ingin saya katakan, membangun pondok itu ternyata yang fisik itu tidak sulit, ya, buktinya kita bisa lalui. Tapi yang sulit adalah bagaimana mengisi ini, ya, mengisi bahwa pondok ini bisa mencapai hajatnya, misinya. Ya. Apa misinya, Bapak Ibu sekalian? Kita semua ini murid-murid Maulana Syekh. Ya. Mungkin ada yang ketemu dengan Maulana Syekh, ada yang tidak ketemu. Kita semua murid-murid Maulana Syekh. Maulana Syekh itu cita-citanya wansur liwa nahdatil waton fil alamin. Itu. Jadi bagaimana, ya, Nahdlatul Wathon ini dia berkembang terus di seluruh alam. Di dalam hizib itu doanya begitu, wansur liwa Nahdlatul Wathon fil alamin. Tinggikan, ya, bendera atau kibarkan bendera Nahdlatul Wathon di mana-mana. Nah, kita berharap menjadi bagian daripada yang turut memperjuangkan untuk dapat mengibarkan panji-panji NW, panji-panji iman takwa itu. Nah, kalau kita bilang panji-panji NW itu, atau juga sekarang panji-panji NWD itu pokoknya adalah iman dan takwa. Kita menjadi bagian itu, menyebarkan panji-panji iman takwa, panji-panji NW, NWDI itu di seluruh penjuru alam. Nah, bagaimana caranya? Ya, lahir adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang mengamalkan iman dan takwa. Yang lebih bagus lagi, setelah dia mengamalkan, memiliki iman dan takwa, dia juga terus menyebarkan. Dia bisa mendirikan madrasah, dia bisa mendirikan majelis-majelis iman takwa di mana-mana. Nah, itu. Jadi kalau tidak cukup oleh hanya madrasah di Pancor, madrasah di mana-mana, harus terbangun banyak madrasah untuk memperjuangkan cita-cita Maulana Syekh itu, memperjuangkan panji-panji Nahdlatul Wathon itu. Nah, itu cita-cita juga dari kita di Darul Muhsin ini. Nah, oleh karena itu kita harus lihat sekarang perjalanan kita apakah sudah mengarah ke sana apa enggak. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Bapak Ibu sekalian, ya jujur saya harus sampaikan. Nah, ternyata masalah yang kita hadapi, ya, di dalam perjalanan pondok sekarang operasional 11 tahun itu, ya, masalah yang kita hadapi atau kondisi yang kita hadapi, yang pertama itu adalah santrinya manja, ya.
Ini nanti diterjemahkan bahasa halusnya itu dia manja. Sampai yang namanya dia kotorannya apa namanya itu harus diurus. Kita bikin apa sarana-sarana yang bagus. Tapi ternyata kita belum bisa menjadikan anak-anak kita di sini itu untuk dia mempunyai hidup yang lebih bersih, lebih baik. Ini ukurannya. Jadi maunya kita urusin semua. Nah, oleh karena itu semakin kesini kita semakin repot. Padahal saya ini ya ada Pak Ustadz Iskandar, Ustadz Sradi, Ustadz Sanam, Ustadz Api, ya banyak pengasuh-pengasuh di sini. Mari kita harapkan itu apa namanya bisa menangani persoalan-persoalan ini sebagai bentuk apa namanya pemberian ya bisa latihan mengelola, bisa juga diberi tanggung jawab, bisa macam-macam hajatnya. Artinya boleh dilihat ya di pondok mana-mana ya itu tidak ada seleluasa ini di sini. Para pengasuh itu diberi tanggung jawab. Yayasan fokus pada pembangunan selama ini. Menyiapkan, perlu ini bangun, perlu ini bangun, perlu ini bangun. Yang berkaitan dengan pengelolaan pondok, pendidikan, pengajaran, itu kepengasuhan itu kita percayakan sepenuh-penuhnya. Nah maksudnya ya itu harus mengkonsolidasikan dengan semua pihak. Nah ternyata hari ini ya dengan semakin banyaknya santri, saya katakan itu ya mungkin kewalahan, bisa dikatakan begitu, juga apa namanya kinerja menurun. Ini keadaan-keadaan yang kita hadapi sehingga berpengaruh pada kedisiplinan anak, kedisiplinan guru. Anak-anak sekarang ini sering guru itu terus terang Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan ke pengasuh ini. Saya sekarang ini berusaha mulai tahun ke-10, ke-11 ini pulang rutin itu maksudnya untuk kita apa istilahnya seperti pikiran saya tadi itu ternyata kalau yang paling berat itu manajemen ya, mengurus bagaimana supaya dia bisa berjalan sampai pada bisa kita mencapai tujuan dan cita-cita. Nah ini ternyata berat. Itu jadi apa namanya pembinaan banyak saya arahkan kepada para pengasuh. Ya, ternyata belum bisa berjalan dengan baik. Ini sehingga terus berpikir bagaimana caranya ini supaya keadaan semakin baik gitu. Jadi dengan kata lain ya anak-anak itu kurang disiplin. Apalagi kalau pengasuh atau guru-guru kurang disiplin lagi ya tambah kacau nanti. Nah ini yang kita jaga. Ya. Seperti sekarang tahun ajaran lalu itu Sabtu Minggu kita berikan lab skill. Saya pimpin langsung. Tapi rupanya keterusan nih maunya ini. Padahal itu bagian daripada experience, memberi contoh supaya diteruskan. Ternyata sekarang Sabtu Minggu kalau Jumat libur, jadi hampir-hampir 3 hari libur anak-anak. Saking kendornya. Nih. Jadi ini keadaan-keadaan yang ada di pondok ini sehingga ini kita harus perbaiki. Jadi anak-anak ya memang tidak boleh kita salahin anak-anak. Jadi harus kita yang berbenah. Nah dalam kaitan berbenah inilah kita
bertemu. Jadi oleh karena itu ini ya, ada kedisiplinan, ada kepengasuhan, dan anak-anak itu kita lengkapi fasilitas-fasilitasnya itu ternyata semakin memanjakan. Ya. Tidak ada umurnya yang namanya keram, tidak ada umurnya yang namanya fasilitas-fasilitas yang Nah, ya, itu keadaannya. Nah, yang menarik, yang paling disiplin diurus itu oleh anak-anak itu hanya urusan makan. Urusan makan. Nah, ini bahaya lagi. Terus kalau pagi, ya pagi saya perhatikan ngantuk, maghrib ngantuk. Nah, ini tidak boleh. Harus ada solusinya. Ini sudah ngurusnya yang paling diurus itu makan. Mungkin karena hajat semua kan, jadi itu begitu selesai zikir, kalau urusan kemana? Pramusaji katanya. Nah ini tidak boleh kita biarkan. Saya bilang tadi pagi di sini yang harus paling sibuk itu adalah takmir masjid. Harus sibuk. Nah ini Bapak Ibu sekalian, keadaan-keadaan. Nah alhamdulillah di balik keadaan-keadaan itu kemajuan kita banyak kemajuan kita. Ya, ini dalam perjalanan 11 tahun ini ke 11 tahun ini saya yakinkan bahwa yayasan memberi perhatian peningkatan kesejahteraan kepada para pengasuh. Perhatian, memberi kepercayaan. Kita berharap itu ada disertai dengan Nah hampir sekarang tidak ada yang pengabdian 100%, nggak ada. Tidak ada pengabdian 100%. Artinya kita juga harus profesional. Ini harus diperbaiki. Ya, tidak ada pengabdian 100%. Semua ada juga penghormatannya, penghargaannya. Ini yang Nah, artinya saya ingin memberi harapan kepada guru-guru ini bahwa pondok ini bisa memberi harapan dengan catatan bahwa kita harus meningkatkan profesionalitas. Saya tidak mau ke depan pondok ini istilahnya menjadi sambil-sambilan. Tidak mau. Jadi ini karena tadi cita-cita kita ini sangat mulia, ya, ingin menjadi bagian daripada yang mewujudkan cita-cita Maulana Syekh Wansuri wa Nahdlatul Wathon fil alamin itu bisa melahirkan santri-santri yang bisa bermanfaat di seluruh alam dunia ini. Kita ingin seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus berbenah. Nah, kata orang bijak, kalau orang tahu apa kekurangannya lalu mengambil langkah-langkah perbaikan, nah itu adalah orang yang cerdas. Tapi kalau sudah tahu salahnya nanti, tahu kurangnya, tidak mau berbenah, nah itu kebaliknya. Nah saya meminta kita semua menjadi orang-orang yang cerdas, terus berbenah. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya kita perlu mengokohkan 7 komponen perjuangan dalam pondok. Ya ini itu diketahui. 7 komponen perjuangan dalam pondok itu yang pertama adalah badan wakaf. Nah, yayasan itu adalah menjadi badan wakaf. Badan wakaf. Tugasnya apa badan wakaf? Nah, ini bagaimana menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan untuk terselenggaranya pendidikan, pengajaran, pengasuhan dalam pondok. Itu badan wakaf. Itu yang pertama. Yang kedua pengasuh. Nah, pengasuhnya ini ada mudir Ustaz Iskandar, kemudian ada Ustaz Sahnang,
kemudian ada yang lain-lain. Itu yang kedua, komponen yang kedua. Yang ketiga, guru-guru, ustaz dan ustazah. Ini guru-guru. Nah, yang keempat, santri. Keempat, santri. Yang kelima, alumni. Ya. Kemudian yang keenam, karyawan. Nah, itu nanti ada yang sedang dilatih menjadi karyawan-karyawan di karyawan yayasan, itu nanti akan meningkat seperti Kamarudin, seperti apa namanya, Soharma, si Naja, itu dalam proses-proses pengkaderan itu. Dan yang ketujuh, lingkungan sekitar, lingkungan. Nah, memasuki tahun ke-11 ini, 7 komponen ini harus kita kuatkan. Nah, selama ini ya apa namanya? Tadinya harapan saya misalnya sebagai bentuk penyiapan, kaderisasi, proses-proses pematangan daripada para pengasuh ini untuk bisa berinteraksi dengan guru-guru, berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan santri, berinteraksi dengan alumni, itu kita beri mandat seluas-luasnya. Nah, ternyata seiring dengan perkembangan, ya boleh dikatakan kewalahan yang pada akhirnya menurunkan kualitas layanan di dalam pondok, terutama terhadap santri. Nah, oleh karena itu, ya mulai hari ini dan seterusnya, ya saya ingin tingkatkan dengan 3 komponen ini dulu, ya, yayasan, pengasuh dan guru. Kita sambil nanti santri tentu otomatis, ya. Kalau kerjasama dari badan wakaf, kerjasama bersama dengan pengasuh, bersama dengan guru-guru, dan maka otomatis nanti santri akan baik. Tapi saya ingin ada falsafah yang penting Bapak Ibu ketahui dulu, ini prinsipnya, ya, sebelum lebih detail. Kalau di pondok-pondok lain secara tradisional itu, ya, yang menjadi unsur penting dari pondok itu, ya, pertama kiai, ya, tuan guru. Ini saya berseloroh ini kepada para pengasuh ini, mungkin kita perlu sebut tuan guru dulu nih baru. Nah, ada kalau unsur-unsur di pondok-pondok itu dari dulu pertama itu kiai, ya. Kalau di Lombok itu tuan guru. Kemudian ada masjid, ya. Kemudian ada kitab kuning, ya. Baru asrama 4. Itu ada pondok, ada kiainya, ada kitab atau Al-Quran, apalagi tadi masjid. Nah, masjid ini kalau kita sudah ini masjid kita sudah punya, ya. Ini masjid kita sudah punya. Asrama kita sudah punya. Apalagi kitab kuning udah belajar nahwu syaraf, Quran udah. Ya. Tuan guru sudah punya apa belum? Nah, sudah. Nah, ini saya lihat, ya, kalau disebut tuan guru nih, Pak Ustadz Iskandar bilang ini ketawa-ketawa dia. Nah, begini, ini maksud saya. Mungkin karena belum disebut tuan guru, ini belum percaya diri disebut mudir, belum dipercaya disebut pengasuh. Itu salah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pondok itu sekarang itu adalah lembaga pendidikan Islam
Ya ini saya dimotivasi nih para pengasuh nih, kebetulan ada istri-istrinya nih, supaya ini apa namanya, jangan nanti setelah apa namanya, kalau dia malas-malas apa namanya ngajar, malas-malas itu supaya diingatkan. Jadi gini, banyak orang, yuk kenapa kita Pak Is ini katanya bukan sekolah orang pondok, tapi kok bangun pondok pesantren. Memang kenapa? Ini kan, jadi kemudian ini kok di sini tidak ada tuan gurunya, padahal saya punya pengasuh ini ustaz. Apa bedanya? Kan sebutan aja kan, betul enggak? Sebutan aja. Atau memang perlu kita lantik dulu kan? Belum ada SK. Tuannya yang belum. Hah? Tuannya yang belum. Nah, apa? Belum Apalagi lagi. begitu. Nah ini maksud saya begini, kita ini berada dalam pendidikan. Nah, kita ambil ruhnya saja. Ruhnya pondok itu adalah berjuang untuk mengajarkan agama. Kan tidak mesti jadi tuan guru, ya. Mengajarkan, ya kalau lagi ditarik lagi itu agama itu ya mengajarkan sesuatu yang baik. Tidak ada agama mengajarkan yang tidak baik. Pasti yang baik. Nah, kita ngambil bahwa semua orang bisa mengajarkan yang baik. Mengajarkan kebersihan baik. Ya jangan tunggu jadi tuan guru baru ngajarin perkara kebaikan. Nah, itu kalau misalnya kitab tafsir mungkin ya yang apa namanya? Yang berat-berat ya mungkin ya, perlu. Tapi kan sekarang kalau kita tidak mampu kita bisa mengundang orang ya. Undang orang dari mana aja. Pakai Zoom meeting, pakai. Jadi istilahnya cara itu, cara, bukan harus melekat pada identitas. Jadi yang paling penting artinya saya ingin katakan kepada Bapak Ibu semua ya, ini apalagi para pengasuh itu harus ada kepercayaan diri terbangun bahwa kita dalam pondok ini adalah bukan karena sebutannya tapi karena cita-citanya yang mulia yang mengajarkan amal-amal agama, amal-amal kebaikan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Ini, nah oleh karena itu ya pengasuh ya itu harus saya nih beri ruang, beri kesempatan ini karena ya apa namanya istilahnya beliau-beliau ini tanpa pernah saya ajak datang menyambut apa namanya perjuangan cita-cita itu. Nah ini kita beri kehormatan, beri amanah, beri tanggung jawab. Nah, ini pengasuh. Jadi tidak mesti harus apa namanya itu yang saya lihat ini apakah karena kita belum ada tuan gurunya sehingga harus menunggu datang seorang tuan guru baru mau maju. Ini tidak boleh itu. Ilmu itu semua orang bisa kalau kita mau belajar. Nah, jadi para pengasuh punya bekal yang cukup, ibu bapak juga punya bekal yang cukup untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadikan anak-anak kita memahami agama, memahami ilmu-ilmu yang baik. Itu yang saya ingin tekankan. Nah, jadi 4 hal ini dulu kita perbaiki. Bagaimana apa namanya badan wakaf, yayasan selaku pembina melaksanakan fungsi-fungsinya, kemudian pengasuh ya memimpin ya bagaimana supaya arah daripada pendidikan kita ini adalah pendidikan Islam, pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Nah, di sini yang umum, yang ajar bahasa Indonesia, bagaimana mengkaitkannya dengan mengajarkan agama. Contoh, ya, mau belajar fikih misalnya, tidak bisa kalau dia tidak lancar membaca. Ya Bu, banyak anak-anak kita ini belum bisa membaca. Jadi kalau kita mau membaca Bu, mau belajar,
Ya, sehingga terus terang ini kalau saya lihat ya anak-anak apa namanya, bawa Quran saja atau bawa buku dari pondoknya itu ini ada ya saya bilang saya kritik ini di sini. Jadi anak masih dianggap merepotkan kalau bawa dari asrama padahal itu maksudnya mendidik supaya selalu ingat. Wih, taruh Quran sini. Padahal maksudnya itu kita harus biasakan anak dari asrama membawa Al-Quran atau bahan-bahan bacaannya. Itu contoh saja. Jadi budaya untuk menjadi cinta pada ilmu ini masih perlu kita tingkatkan. Ini bawa Al-Quran. Masih ini sampai umur 11 tahun kita di pondok ini anak-anak. Bahkan itu dia buku-bukunya berceceran. Nah kita ini guru-guru ya, kita kan punya anak semua ya. Kita mikir ya, bagaimana kalau anak kita seperti itu sekolahnya. Pasti kita jadi orang tua tidak mau kan? Tidak mau. Nah itu harapan daripada orang-orang yang mendidik anaknya di sini seperti itu. Harus ada. Ini seperti itu. Jadi penting ini. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mendengar ya, pikiran-pikiran baik cerdas dari para dewan guru, bagaimana kita meningkatkan kedisiplinan anak dan proses pembelajaran itu juga tertib. Nah, jangan misalnya jam 7 kita buat jadwal tapi gurunya sudah datang, anaknya belum datang. Proses-proses ini kita perbaiki. Itu yang kedisiplinan, bagaimana kita menata supaya kita Nah, kalau hal-hal yang seperti ini bisa berjalan baik ya, tanpa misalnya terlalu banyak saya turut. Ini saya anggap hal-hal teknis ya. Jadi yayasan, badan wakaf itu ingin memikirkan pada bagaimana memikirkan supaya Bapak Ibu ngajar, pengasuh tenang dan bisa meningkatkan kesejahteraan. Itu kita pikirkan. Tapi kalau masih misalnya urusan sampah tiap minggu, urusan fasilitas-fasilitas yang tidak terawat ini masih menyita perhatian, kita sulit maju. Artinya hal-hal yang kecil harus saya pikirkan. Artinya badan wakaf pikirkan. Nah, ini tidak sesuai dengan prinsip yang saya bangun di sini. Yang kita bangun di sini adalah prinsip itu adalah berjuang bersama. Berjuang bersama itu artinya ini kita ngambil pelajaran dari cara Maulana Syekh. Nah, mengapa saya sebut Maulana Syekh ini tidak tersebut yang lain-lain, meskipun banyak ada yang saya tahu yang lain, supaya dekat cara berpikirnya kita semua itu. Contoh yang paling dekat yang kita lihat itu Maulana Syekh. Tidak mungkin Pancor semaju, seberkembang sampai sekarang ini tanpa didukung oleh banyak pihak. Apalagi guru-guru. Nah ini kita harus begitu. Jadi itu semangat, itu berjuang bersama-sama itu harus terbangun. Nah ini yang saya ingin terus bangun, sehingga ingin mendengar ya. Kira-kira di antara Bapak Ibu ini nanti ya tentu bagian daripada pandangan atau pikiran saya nanti setelah mendengar seperti apa Bapak Ibu berpandangan, nanti itu soal keputusan seperti apa kita kerjakan itu nanti. Tapi intinya kami ingin dapat masukan-masukan karena manajemen ternyata ini berat sekali ya. Tidak bisa kita andalkan pengasuh saja atau guru jalan sesuai dengan maunya juga, tidak bisa, semua harus ini. Nah oleh karena itu
dalam perjuangan ini tentu kita ini bukan perjuangan sehari dua hari, perjuangan seumur dunia ini. Karena itu harus ditata. Dan sesibuk-sibuknya itu yang saya katakan ya. Saya banyak belajar dari orang lain yang punya cita-cita mengelola pendidikan, mempunyai cita-cita membangun madrasah, membangun pondok itu ternyata tidak bisa kalau kita hanya mau aja. Kita harus turun. Nah, ini bentuk kepedulian, keseriusan dari kami, yayasan, keluarga itu sesibuk-sibuknya itu saya meluangkan waktu. Nah, tapi jangan istilahnya di sini nanti semakin santai gitu. Itu yang kok padahal kita mau membangun istilahnya kekuatan bersama. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi persoalan-persoalan yang kita hadapi terkait dengan santri yang kurang disiplin, kita benahi dulu dari kita. Nah, ini sebagai pengantar dari saya, nanti akan berkembang kepada bagaimana kita menata 7 komponen tadi itu. Tapi ini yang inti-inti dulu, ya ini pengasuh, kemudian bagaimana guru-guru. Ya. Karena dari saya komitmen sebagai wakil atau dari Badan Wakaf ini berkomitmen untuk seperti apa Bapak Ibu ingin ke depan pondok ini. Ya saya ingin dengar. Gitu. Kemudian tentu saya ingin juga mendengar bagaimana pengasuh, bagaimana guru-guru. Kesiapannya, apakah cukup sekedar kita ada setiap hari, artinya setiap tahun terima murid, kemudian dikasih jadwal mengajar, ya setelah mengajar pulang, besoknya lagi datang lagi, tanpa apakah anak-anak kita itu sudah lahir seperti yang kita harapkan apa enggak? Ya itu tadi. Ya sudah bisakah dia mengaji? Sudah benarkah dia sholatnya? Sudah berubahkah akhlaknya? Nah ini yang Nah jadi itu dengan kata lain ya. Jadi di sini bukan hanya memproduk misalnya tamat anak-anak, dapat ijazah selesai, sudah hebat itu bukan itu ukuran. Itu. Kalau itu ukurannya ijazah, misalnya dapat ijazah, itu berarti ruh perjuangan pondoknya itu belum masuk. Nah, makanya selalu saya contohkan, mengapa ya? Mengapa misalnya ini Ustazah Husnul ya, kita kirim ke Mataram belajar qiraati karena memang semua harus berawal dari Al-Qur'an. Kita ingin serius gitu, memperhatikan bagaimana Al-Quran. Mengapa? Ya karena lembah pondok ini sintesa dari ya pikiran-pikiran dari Ma'had Darul Quran wal Hadis. Itu harus nyantol ini. Ini mutaharijin, pengasuh-pengasuh ini adalah mutaharijin Ma'had. Jangan sampai itu hilang ruh Al-Qur'annya. Makanya ya bukan saya tidak bangga misalnya dia pinter yang lain-lain, tapi makanya sini misalnya saya fasilitasi sarana-sarana yang ya musik apa ya seperlunya. Itu karena saya ingin Al-Qur'annya dulu menonjol. Tapi baru belajar qiraati aja banyak yang mikirnya sulit. Tidak ada memang yang mudah, kalau ilmu itu tidak ada. Pasti berat. Nah oleh karena itu jangan kita mendidik anak-anak nanti itu seperti maunya. Enak-enak menurut dia itu tidak ada Jadi standar pendidikan itu tidak boleh dibuat sesuai dengan standar daripada maunya anak-anak. Itu bukan pendidikan namanya. Itu tidak boleh. Jadi standar kita itu dia harus bisa hal-hal yang fundamental, Al-Quran, sholat. Nah kalau itu tidak bisa dipenuhi ya yang lain itu boleh.
dianggap itu adalah belum bisa mencukupi apa yang kita harapkan. Nah ini yang jadi saya tidak ingin guru-guru hanya sekedar memenuhi kepentingan formal. Karena itu saya ingin menawarkan solusi. Saya ingin menawarkan solusi. Bagaimana? Ya percepat. Cepat. Ya, jadi saya ingin menawarkan solusi. Ya. Saya ingin ada piket guru. Nah, ini tawaran saya, piket guru. Ya kalau idealnya ada yang piket siang, ada piket malam. Di luar pengasuh ini. Makanya saya kaget kalau banyak yang perempuan. Ini Jadi itu piket guru. Bahkan ya dengan perjalanan ini guru yang kita butuhkan ke depannya itu guru yang bukan mengajar di dalam kelas. Ini boleh nanti punya saudara, punya teman yang punya passion menjadi guru, itu boleh ketemu saya. Ini pengumuman. Saya butuh guru di sini adalah guru yang jam ngajarnya itu sesuai dengan waktu sholat. Maghrib, isya, zuhur, apalagi asar, maghrib. Maksudnya apa? Ya, yang mengawasi anak ini sholat, menuntun anak sholat. Nah, jadi tentu harus guru yang paham, gitu kan? Karena terus terang ini karena anak-anak di sini, ya kurang dipimpin, kurang diawasi. Dipimpin artinya diawasi. Itu ada yang ngantuk, ada yang main-main. Kita butuh guru yang memimpin praktek ibadah. Kalau selama ini misalnya dia berjamaah, baca sholawat aja di antara mereka. Nah nanti kalau dia sudah bagus, guru tinggal, kamu yang pimpin, diawasi, tidak perlu. Tapi awal-awal supaya dia sama amaliyahnya. Itu butuh guru yang mengajar, membimbing, mengawasi pada waktu jam-jam sholat. Itu kita butuh itu. Nah, selain guru Al-Quran, sekarang ada proses ini Ustaz Adiyat sudah hampir 3 tahun belum lulus. Ya. Jadi SD, SMP ternyata yang aliyah pun, yang kelas aliyah datang dari sekolah masuk sini masih ada yang perlu didampingi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nanti ya ini sekarang ini sebenarnya itu ternyata di pondok ini kita itu memang tidak bisa menerapkan manajemen kelas yang sama. Jadi kalau anak baru misalnya gini loh, ada anak yang bisa, ada anak yang sama sekali tidak bisa. Ternyata tidak bisa dicampur itu. Nah saya lihat di sini ya manajemen kelasnya itu campur. Akhirnya ya anak yang sudah bisa itu kehilangan motivasi. Apalagi kalau anaknya yang tak bisa ini dia nakal. Itu. Jadi terus terang saya nih ya sebagai peneliti kadang di sini melihat anak. Ini lebih-lebih kalau kita tarik itu
latar belakang orang tuanya banyak yang menitip anaknya sini karena ibu bapaknya tidak sanggup ngurus anaknya. Ini yang saya temukan di sini. Nah, tapi kita di sini mau kasih dia manja-manja, dia apa namanya? Dia, makanya saya bilang saya sudah mulai kencengin dia. Ini. Ternyata di sini di rumahnya dia ini, dia senang tinggal di pondok, ya. Tidak balik dari rumahnya karena di rumahnya dia dimarah. Saking tidak kuatnya orang anaknya. Ada beberapa yang saya lihat itu apa namanya yang tapi kebanyakan ini. Nah, oleh karena itu harus agak disiplin ini memang tidak bisa dilonggarkan. Nah, sekarang apa namanya? Nah, kalau nanti pada akhirnya kita menerapkan disiplin, anaknya mau pulang, tidak usah ditahan-tahan. Anaknya mau berhenti, tidak usah ditahan-tahan. Daripada merusak yang mau baik itu. Nah, manajemen kelas diperbaiki. Nah, sehingga nanti itu apa namanya istilahnya? Ya, mungkin kita memang butuh banyak guru ya. Atau guru yang ada ini dioptimalkan dengan apa namanya istilahnya? Ya, tidak hanya mengajar taknya gitu kan. Jadi ada manajemen. Nah, makanya kita punya rencana ini nanti itu banyak apa istilahnya? Ruang-ruang belajar di ruang kelas, di luar kelas. Berubah gitu kan. Jadi supaya kayak kita kembali ke sistem pengajaran Islam yang orang talaki begitu, antara murid dengan guru langsung. Itu. Nah, nanti kalau yang sudah cerdas-cerdas yang memang sudah Al-Qur'annya bagus, sudah sholatnya sudah bagus, istiqomah, ya sudah diajarin yang macam-macam gitu. Nah, daripada kita ini mulai ratakan semua gitu, akhirnya gagal semua. Karena tidak kelihatan hasilnya, yang saya lihat ini adalah akhirnya gurunya bosen ya. Kok tidak kelihatan hasilnya, ini dilakukan kelihatan hasilnya. Bosen. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Ya, yang ingin saya dapat tanggapan-tanggapan dari Ibu, Bapak untuk perbaikan keadaan kita. Ya, saya kira agak panjang ini karena ini memulai daripada interaksi kita. Saya ingin ada jadwal rutin Pak Ustadz ini ya dengan Dewan Asatidz ya. Itu nah, dan yang terakhir ini yang saya ingin pendapat Bapak Ibu sekalian ini. Ya, ini apa namanya? Semakin lama itu sebenarnya yang paling tekun itu santriwati. Tidak banyak di apa namanya? Lebih mudah diatur santriwati. Nah, ya tapi keadaan kita memang masih apa namanya istilahnya masih harus campur-campur. Tapi minimal pembelajarannya mulai lebih intens. Nah, makanya saya lihat ini kira-kira memungkinkan enggak ini apa namanya dengan pengaturan yang lebih baik apa namanya. Jadi kita ya mumpung saya lihat ini yang santriwati ini lebih mudah diatur, kemudian proses pembelajarannya lebih mudah ditata, ada kesiapan daripada ustadz dan ustazahnya untuk lebih apa namanya. Kalau yang istilahnya seperti saya bilang tadi, kalau anaknya sudah punya semangat, kita harus lebih semangat lagi, fasilitasi dia untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Karena kalau apa namanya yang santri ya ini saya lihat ya di bawah itu saya suruh Ustadz Miftah ya, maksudnya daripada dia momot-momot ya kasih jadwal ternyata tidak jalan. Tapi kalau santriwati itu dia saya lihat semangat. Nah, ini juga perlu kita pikirkan, jangan sampai yang kok apa namanya santri yang merepotkan ini santriwati yang bagus harus dia mengalami apa namanya kurang perhatian pembelajarannya karena kita berpandangan misalnya mereka tidak disiplin. Nah, ini juga harus kita pikirkan.
Nah ini jadi hari ini tidak ada pengambilan keputusan, kita berdiskusi saja. Karena itu semua boleh bicara. Saya persilakan, silakan Pak Ustadz Iskandar pimpin. Saya mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.